Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk dapat mengisi materi terkait profil program studi PPKN dan kurikulum program studi PPKN tahun 2021 dalam kegiatan masa pengenalan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan latihan kepemimpinan mahasiswa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait profil program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan terkait kurikulum yang berlaku di program studi PPKN. Pertama-tama kita akan membahas terkait visi dan misi program studi PPKN. Di sini ada visi dan misi. Untuk visinya sendiri adalah menjadi program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bermutu, inovatif, berbasis karakter tahun 2040. Dan untuk misinya adalah kita ada 5 poin, diantaranya itu menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkualitas dengan kurikulum berbasis KKNI. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi penelitian dalam bidang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif di masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai karakter dan jiwa kewirausahaan. Dan yang kelima, menjalin kerjasama yang strategis dan berkelanjutan dengan berbagai pihak guna mendukung penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Dan alhamdulillah untuk program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah mendapatkan nilai akreditasi B. Semoga dengan adanya tingkat akreditasi B ini bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari program studi PPKN dan para lulusannya dan juga para mahasiswanya. Kemudian di sini yang kita perlu tahu adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serata S1 mempelajari pembelajaran terkait pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan ilmu kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa, serta nilai dan moral budaya Pancasila serta penguatan dan penguasaan karakter bangsa. Dan juga memiliki wawasan yang luas dalam bidang ilmu yang relevan. Program lain seperti kegiatan praktek pengalaman mengajar yang dilakukan di institusi pendidikan itu berada di semester 7. Kemudian serta dalam bidang pengabdian kepada masyarakat pastinya, misalnya KKM, kemudian kerjasama penelitian dan pengabdian dengan dosen dan mahasiswa. Lalu lulusan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bergelar sarjana pendidikan atau SPD. Prospek lulusan yang ada dalam program studi Pancasila dan Kewarganegaraan kedepannya akan menciptakan lulusan yang pertama bisa menjadi seorang guru di mata pelajaran PPKN di jenjang SMP, MTS, SMA, SMK, dan sederajat. Yang kedua itu mengembangkan media dan teknologi pembelajaran PPKN. Kemudian yang ketiga dapat juga bekerja di instansi pemerintahan menjadi aparatur sipil negara. Kemudian menjadi seorang pemimpin, bisa melanjutkan ke jenjang magister, terus mengadakan sanggar belajar dan lembaga pendidikan non formal lainnya, entrepreneurship, tenaga pendidikan dan administrasi di lingkungan perkantoran, kemudian mengajar ekstrakurikuler, paskibra ataupun pramuka. Jadi untuk lulusan program studi PPKN itu tidak hanya sebagai lulusannya akan menjadi seorang guru saja, akan tetapi banyak prospek ke depannya. Dan yang saya tahu bahwa lulusan program studi PPKN itu sangat-sangat sekali dibutuhkan di lingkungan atau khususnya di lingkungan wilayah Banten, Provinsi Banten. Jadi bagi mahasiswa yang memilih program studi PPKN, insya Allah kedepannya akan mendapatkan prospek pekerjaan yang sesuai. Ibaratnya
tidak sulit mencari pekerjaan, khususnya lulusan yang berkualitas dan berkuantitas seperti itu. Nah, kita masuk dalam kurikulum program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berlaku saat ini. Untuk semester pertama biasanya untuk mata kuliahnya paket, karena memang di kita itu selalu diterapkan untuk mata kuliah paket per setiap semesternya. Nah, untuk semester 1 ini ada mata kuliah wajib, diantaranya adalah pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila, dan juga ada lagi pendidikan kewarganegaraan, dan juga ada bahasa Indonesia, itu ada di semester ke-6. Nah, di sini untuk semester 1 itu ada berjumlah 23 SKS, di mana ada 10 mata kuliah, dan di sini mahasiswa wajib untuk mengambil semua mata kuliah yang tayang di setiap semesternya dalam kurun waktu setiap 1 semester, kemudian dilanjut semester depannya. Kemudian semester 2 itu ada mata kuliah, ada yang wajib juga, bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan. Yang perlu diingat dari mata kuliah MKU yang wajib itu tidak bersifat mata kuliah bersyarat, jadi tidak menjadi masalah. Misal jika ada mata kuliah MKU atau MK wajib ada yang tidak lulus misalkan, masih tetap mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau sebaliknya. Jadi tidak bersyarat ya, jadi tetap bisa mengambil mata kuliah tersebut. Nah, untuk semester 2 itu ada tentang pendidikan nilai moral, etika, profesi gitu kan. Ada sistem sosial, karena untuk PPKN sendiri mencakup pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada politiknya, ada sosialnya, ada budaya, dan juga ada hukumnya. Jadi semua pengetahuan sosial masuk semua ke situ. Untuk semester 2 itu ada 22 SKS. Kemudian ini semester 3. Hampir semua semester itu genap 10 SKS. Kenapa? Agar ketika semester 7 nanti mahasiswa tidak akan terbebani untuk mata kuliah yang masih aktif. Artinya di semester 7 itu sudah tidak ada mata kuliah lagi selain penelitian dan kegiatan mengajar di luar. Jadi dipadatkan di semester-semester bawah seperti itu. Untuk semester 3 terdiri dari 24 SKS, diantaranya ada tentang pelajaran politik, tentang pelajaran pendidikan, ada pelajaran tentang pembelajaran, ada tentang keilmuannya, kewarganegaraannya juga. Kita lanjut juga ada semester ke-4. Semester 4 juga sama, ada 10 MK, terdiri dari 23 SKS, diantaranya itu adalah ada terkait mata kuliah politik, tentang hukum juga, kemudian ada terkait sosial, ada hukum Islamnya juga seperti itu. Jadi dan ada sistematika. Nah, sistematika ini statistika ini sangat penting untuk teman-teman ampu, karena ini akan menjadi satu mata kuliah pengantar ketika teman-teman mengambil penelitian kuantitatif. Jadi ada gambaran terkait hitung-hitungan ya. Jadi walaupun PPKN tetap ada hitung-hitungannya seperti itu. Untuk semester 5 sama 10 SKS juga dengan SKS 21 SKS, di antaranya mata kuliahnya tentang ada tentang hukumnya, ada tentang masyarakatnya, ada tentang analisis kurikulumnya, demokrasi, sosial, dan ada juga tentang internasional, hukum internasionalnya. Semester 6 itu, nah ini dia, semester 6 itu ada paketnya 24 SKS, di mana di semester 6 itu terdiri dari KKM, ini wajib diampu atau dikontrak oleh mahasiswa, karena ini sistemnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada PPLK 1. PPLK 1 itu adalah mata kuliah praktek mengajar gitu kan di kelas, tapi ini posisinya hanya di kampus, belum keluar. Di sini ada metodologi penelitian juga, ada tentang HAM, kebijakan publik, dan ini rekan-rekan sekalian ada yang ditanda bintang.
itu adalah mata kuliah pilihan. Sebenarnya memang mata kuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa, tapi untuk saat ini kita masih menerapkan pilihannya di tingkat prodi karena mahasiswa kita tidak terlalu banyak. Yang kedua, mata kuliah ini juga belum banyak pilihannya, jadi masih tetap ditayangkan sesuai dengan jadwal saja seperti itu. Tapi memang setiap semesternya nanti setiap tahunnya itu akan berubah-ubah mata kuliahnya untuk yang ada berbintang ini ya. Kemudian semester 7-nya. Nah, ini dia. Semester yang betul-betul kata mahasiswa sih luar biasa mubeng gitu ya. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa di semester ini adalah langkah kalian menuju akhir untuk menyelesaikan studi. Jadi untuk di semester 7 ini ada PLK 2 dan seminar proposal. Kenapa saya tidak terlalu banyak mata kuliah di sini? Karena saya yakin mahasiswa akan tersita waktunya di semester ini karena harus PPLK juga, yang harus mengajar di sekolah gitu kan, mengajar di luar kelas gitu, di sekolah, di institusi tertentu, institusi pendidikan, kemudian harus ada membuat proposal penelitian juga. Makanya memang ada beberapa program studi lain yang di semester 7 itu ada mata kuliah, dan memang itu karena sudah kebijakan dari prosedurnya. Akan tetapi untuk program studi PPKN sendiri, saya memutuskan untuk tidak banyak mata kuliah karena di semester 7 lumayan untuk bebannya ya. Jadi tetap semangat agar kalian bisa menjadi sarjana yang berkualitas gitu, dan juga bisa membanggakan orang tua, diri sendiri, dan juga alma mater. Kemudian di semester 8, kenapa di sini ada seminar proposal lagi, Bu? Gitu kan. Kan sudah di semester 7. Nah, ini gunanya bagi mahasiswa yang tidak selesai melaksanakan proposal, entah itu karena cuti atau misalkan entah itu karena terkendala dan lain hal sebagainya. Tapi jika mahasiswa itu sudah mengambil di semester 7, untuk semester 8 hanya cukup skripsinya saja. Tidak usah dilanjut untuk proposal. Proposal ini kenapa saya diadakan di 2 semester, agar bagi mahasiswa yang belum selesai bisa tetap mengambil di semester 8-nya, seperti itu. Nah, di sini ada profil dosen tetap. Yang pertama saya sendiri gitu kan, dengan NIDEN 0421 03 8904 dengan jabatan akademik lektor. Kemudian keahlian itu adalah perencanaan pembelajaran PKN, analisis kurikulum, dan seminar pendidikan. Jadi mata kuliah yang sering saya ambil setiap semesternya ini adalah mata kuliah kepakaran ya. Yang kedua ada Bapak Tony Anwar Mahmud dengan NIDEN 0401127404 dengan jabatan akademik lektor. Beliau untuk mata kuliah keahliannya itu ada kebijakan publik, sistem pemerintahan daerah, dan juga biasanya di AMPU pendidikan karakter bangsa itu oleh beliau gitu kan. Dan itu adalah mata kuliah keahliannya. Jadi setiap semester ketemu semester itu beliaulah yang mengampu mata kuliah tersebut. Selanjutnya ada Bapak Anton Aulawi SHIMH. SHIMH ini beliau memiliki NIDEN 0412 077 904. Mata kuliah keahliannya itu adalah hukum pidana, hukum Islam, hukum acara, dan hukum pajak. Itu mata kuliah keahliannya. Beliau akan mengampu mata kuliah ini, nanti teman-teman sekalian di semester lanjut itu akan bertemu dengan beliau. Kemudian di sini ada Ibu Enita Prianti, SPD MPD dengan nomor NIDEN 0418 09 83 dan 05. Nah, mata kuliah keahliannya adalah evaluasi pembelajaran, etika profesi guru, dan pengantar kependidikan. Kemudian ada Ibu Ade Milatu Sa'diah SHMH, NIDEN-nya 04 16 10 8302 dengan mata kuliah keahlian, hukum perdata dan bisnis, hak asasi manusia, dan sosiologi hukum. Kemudian di sini ada Bapak Muhammad Asmawi SHMH dengan NIDEN 04 03 05 86 05 dengan keahlian mata kuliahnya teori hukum dan konstitusi, ilmu negara, hukum adat. Nah, jadi itu ya. Kemudian kita ada 8 semua dosen tetap itu. Di sini ada Bapak Alam Syah Basri STMH
dengan NIDAN 0426 027 401 dengan keahliannya Teori Hukum dan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Yang terakhir ini ada Bu Ariyanti Dwi Untari SPD MPD dengan NIDAN 0403 089203 dengan keahliannya Pendidikan Nilai dan Moral, kemudian Filsafat Pancasila. Jadi rekan-rekan semuanya itu adalah dosen-dosen program studi PPKN untuk dosen tetapnya. Kemudian juga ada dosen yang tidak tetap yang diambil dari luar institusi Unbaja, nanti akan ada dari dosen Untirta gitu kan. Kemudian juga ada juga yang mengajar mata kuliah tentang ekonomi, kita ambil dari dosen akuntansi misalnya. Terus ada yang mengajar mata kuliah tentang komputer, berarti kita mengambil dosen komputer. Jadi disesuaikan dengan keahliannya dan kepakarannya itu di mana. Jadi nggak mungkin kan ibaratnya dosen hukum mengajar komputer, berarti bukan kepakarannya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan backgroundnya. Nah, dari semua mata kuliah ini pada dasarnya ini hanya sekedar informasi, tapi saya berharap mudah-mudahan dari setiap semesternya, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang masih semester 1, harus tetap memperhatikan proses pembelajarannya di setiap mata kuliahnya. Karena dalam setiap mata kuliah itu ada yang namanya nilai kehadiran, kemudian kuis, tugas, UTS, dan UAS. Mohon itu sangat diperhatikan untuk menunjang nilai kalian. Karena apa? Setiap semester itu akan dilihat nilainya, apakah nilainya itu lulus atau tidak. Jika nilainya tidak lulus, diharapkan ya paling bisa dikontrak ulang nanti di semester 7 karena mata kuliahnya sedikit di semester 7, tapi itu pun yang mata kuliah yang ganjil. Kalau yang genap bisa diambil ketika di semester 8. Tapi ada juga jika misalkan saya tidak mau mengontrak lagi, bisa juga diambil dengan sistem SP, semester pendek. Jadi fungsi dari semester pendek adalah untuk memperbaiki nilai yang sudah dikontrak tapi tidak lulus. Tapi saya berharap mudah-mudahan semua nilai yang ada di semester 1 sampai 8 itu lulus semua. Jadi tidak ada yang namanya kontrak ulang ataupun SP. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena penyampaian materi ini dilakukan dengan cara virtual atau via YouTube, atau pemaparannya tidak secara langsung saya bisa hadir karena bertepatan dengan kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Mohon maklum. Kalau memang pada dasarnya untuk tayangan kurikulum ini pernah kita jelaskan sebelumnya di hari pertama rekan-rekan semester 1 masuk gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa kalau ada pertanyaan silahkan dikumpulkan, nanti bisa kita bahas gitu. Kemudian pada kesempatan kali ini saya berharap untuk mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan nanti khususnya semester 1 akan diarahkan, awalnya kan hanya ke staf akademik untuk kontrak gitu kan, tapi nanti semester 2 akan diarahkan ke kaprodinya atau ke dosen pembimbing akademiknya. Ketika akan mengontrak mata kuliah itu akan diarahkan untuk mengontrakkan FRS dan KRS. Jadi mohon sangat diingat ketika pergantian semester apa yang harus dilakukan. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah registrasi SPP. Tapi jika yang dapat KIP dan juga dapat beasiswa yaitu tidak mesti. Jadi hanya konfirmasi ke pihak keuangan saja. Yang kedua, bimbingan dengan dosen pembimbing akademiknya. Apa yang dibawa? Yang pertama itu adalah KRS semester pertama dan juga atau nilai semester pertama. Nanti kan semester pertama akan muncul nilainya, itu dibawa untuk bimbingan. Akan dicek oleh dosen pembimbing akademiknya apakah nilainya itu bagus-bagus atau ada yang nilainya tidak lulus. Nah, kemudian di situ akan diarahkan untuk mengontrak seperti awal-awal semester 1, mengontrak mata kuliah semester
2. Itu paket ya, jadi tinggal dicentang-centang saja di si kadunya. Kemudian akan divalidasi oleh dosen pembimbing seperti itu. Setelah divalidasi oleh dosen pembimbing seperti biasa akan bisa cetak KRS. Nah, KRS itulah yang akan menjadi jadwal rekan-rekan sekalian untuk mengampu mata kuliah yang ada di semester 2 selanjutnya sampai dengan semester-semester selanjutnya sampai dengan lulus. Nah, saran saya setiap kali pergantian semester, mohon setiap bukti yang berkaitan dengan kontrak mata kuliah itu jangan dihilangkan. Diarsipkan yang rapih, disimpan di map. Baik nilai, FRS, KRS, maka itu di copy kalau misalkan tidak ada backupannya. Di copy kemudian disimpan. Itu sebagai bukti. Yang namanya si kadu itu adalah sistem. Khawatir ada nilai yang hilang, ada nilai yang ibaratnya keselip dan sebagainya di sistem, kalian bisa konfirmasi perubahan nilai karena saya punya buktinya, ini nilai sebelumnya pernah saya print, ini nilai sesungguhnya, harusnya SKS saya misalkan lebih dari 3, kok ini tidak dari 3 gitu. Itu bisa dikonfirmasi dan diajukan. Jadi untuk pengarsipan data untuk perkuliahan mohon lebih diamankan atau lebih dirajinkan gitu ya. Jadi harus tertib administrasi sekarang, baik itu bayaran apapun itu atau yang berkaitan dengan perkampusan mohon dirapihkan. Ya, satu lagi, SKPI itu adalah surat pendamping ijazah, keterangan pendamping ijazah. Jadi itu berguna ketika atau akan diberikan ketika kalian lulus, dan ketika lulus itu akan langsung diberikan ijazahnya insya Allah ya, karena 4 tahun terakhir seperti itu. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 8 ketika kelulusan. Mahasiswa harus mengumpulkan semua sertifikat yang dimiliki, sertifikat seminar, sertifikat kegiatan-kegiatan HMJ, dan semuanya itu akan menjadi sebuah pendamping keterangan nanti di ijazah. Gitu kan. Jadi kalau menurut saya, teman-teman sekalian ikut dalam sebuah kegiatan organisasi itu sangat membantu daripada tidak ikut sama sekali. Karena apa? Biasanya kalau ada kegiatan di organisasi itu akan banyak sekali kegiatan yang akan luarannya menjadi sertifikat. Nah, sertifikat itulah yang akan dijadikan penunjang untuk SKPI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa bertemu secara langsung dalam kegiatan MP3 dan LK1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja baik tidak disengaja. Mudah-mudahan kegiatannya dilancarkan dan diikuti sesuai dengan jadwal yang telah disiapkan oleh panitia. Semoga kegiatan ini selalu bermanfaat dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian dan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatannya walaupun kita bertemu secara virtual. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.